Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati in kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati jamaah pengajian Ahad pagi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, mengizinkan kita untuk tetap istiqomah di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akan tetap terjaga iman Islam kita dan kita akan ditempatkan oleh Allah pada derajat orang-orang yang tertinggi, yaitu derajatnya orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita kaum muslimin wal muslimah. Insyaallah kita semuanya adalah umat yang terpilih untuk meraih syafaat yaumul akhir. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pengajian Ahad pagi yang ke-359. Kalau dihitung-hitung sudah 1 tahun ya, kalau dihitung hari. 360 itu sekitar hitungan hari yang berjumlah 1 tahun tadi. Jadi waktu atau durasi yang cukup lumayan panjang. Nah ini kalau kita hitung kuliah SKS, ini sudah memenuhi syarat Pak Sentot untuk mendapat gelar S1, gelar SAG, bukan SAG ya, tapi SAS, Sarjana Ahli Surga ini insya Allah. Maka saya mohon ini dari PCM coba berikan penghargaan kepada jamaah Ahad bagi kita yang hadir terbanyak. Pak Sentot, apa mungkin ada yang sudah hadir sebanyak 359 kali ya Pak Sentot ya? Enggak. Mungkin Pak Sentot berapa kali Pak Sentot? 300-an, alhamdulillah. Perlu dikasih sertifikat ijazah SAS ini Pak Sentot. Mungkin mohon PCM ke depan silakan memberikan apresiasi yang besar kepada jamaah Ahad pagi, karena kita ini sebetulnya ya majelis yang serius ya, majelis ilmu. Sebagai ciri khas Muhammadiyah itu adalah gemar menyelenggarakan majelis ilmu. Salah satunya adalah di Ahad pagi kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian adalah manusia-manusia yang dirahmati Allah ya, yang dimuliakan Allah karena berada di dalam majelis ilmu ini insya Allah. Maka tugas Muhammadiyah ini ngurusi ya, menghantarkan jamaahnya untuk sampai kepada pintu surga. Tinggal mau masuk atau tidak terserah ya. Ini tugasnya Pak Sekretaris, silahkan didata siapa saja jamaahnya. Jangan sampai ada yang kelewatan, ada yang ketriwal nggak sampai nanti ya. Ini mohon lebih serius lagi kita di dalam menyelenggarakan majelis ilmu dalam kitab taklim di tempat yang kita cintai ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat yang tadi kita baca di atas memberikan inspirasi kita untuk menjadi manusia yang istiqomah.
Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua adalah bagian dari manusia, bagian dari hamba-hamba Allah yang sedang beristiqomah di dalam thalabul ilmi, di dalam majelis ilmu. Buktinya hari ini jamaah sekalian hadir di tempat yang mulia ini, mendengarkan tausiah, mendengarkan insya Allah ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan bersama. Maka dari itu saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan istiqomah ini senantiasa tersematkan di jiwa kita untuk kita menjadi manusia yang muhsinin, ya, manusia yang terbaik dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya yakin semua manusia dicoba dengan yang namanya rasa sedih, dicoba dengan rasa takut, itu pasti. Semua orang akan merasakan hal yang demikian. Gimana Bu, Pak? Iya. Ada orang yang takut karena masa depannya, ada orang yang takut tentang kehidupannya, ada orang yang takut karena ditinggal seseorang, suaminya mungkin, anaknya mungkin, atau orang yang tercinta mungkin. Kita juga sering merasa khawatir dengan masa depan kita, dengan cita-cita anak-anak kita, khawatir dengan hari esok bagaimana, bisa makan atau tidak dan lain sebagainya, khawatir nanti dagangan saya bagaimana kekayaan saya besok berkurang atau bagaimana dan lain sebagainya, atau mungkin mengkhawatirkan penyakit yang kita derita. Dua hal itulah, ketakutan dan kekhawatiran, senantiasa selalu ada di dalam benak manusia. Tentunya kita tidak ingin berlama-lama di dalam dua hal tersebut. Ataukah ada di antara kita sing senang dalam keadaan sedih dan takut? Tentunya tidak. Ini bapak-bapak di sana insya Allah ya senantiasa berharap hidupnya selalu bahagia, nah, ibu juga di sebelah sana insya Allah demikian. Tidak ada orang yang ingin hidupnya sedih, menderita, ketakutan, tapi ingin hidup bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang membuat kita menjadi manusia yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena apa? Karena yang kita cari adalah kebahagiaan, bukan rasa takut atau bukan rasa sedih, tapi kebahagiaan. Bahagia yang kita harapkan tentunya kebahagiaan di dunia wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Mungkin banyak orang yang berpikiran demikian, bahwa namanya kebahagiaan itu adalah dengan memiliki uang. Kebahagiaan itu adalah dengan memiliki anak yang banyak, atau istri yang cantik, atau rumah yang mewah. Adalah tidak demikian. Itu adalah variabel bahagia, substitusi yang bisa diganti. Seperti halnya makan gitu, makan nasi itu adalah variabel kita menjadi kenyang, tapi nasi bukan satu-satunya makanan yang bisa membuat kita kenyang gitu. Mungkin bisa jagung, mungkin bisa kentang mungkin, atau yang lainnya, ada penggantinya. Yang penting bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang diproses dengan benar. Sama, kebahagiaan itu tidak harus dengan uang, bisa juga dengan yang lainnya. Jadi kalau orang mengatakan sing penting aku duit pasti bahagia, ini tidak selamanya benar.
Karena kebahagiaan itu sesungguhnya adalah gabungan daripada upaya kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Jadi usaha proses mendapatkannya itulah yang nanti akan kita mendapatkan kebahagiaan. Kita kembali kepada ayat yang tadi kita sampaikan di muka. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dalam hal ini dikandung maksud adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah. Istiqomah itu kita artikan sekarang secara sederhana adalah konsisten, keajigan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, orang-orang yang tauhidnya benar tadi, dan juga orang-orang yang istiqomah tadi. Jadi kalau hari ini kita sedang beristiqomah di majelis ilmu, artinya malaikat sedang turun di antara kita. Allah takhafu, agar kita orang yang bertauhid, orang yang istiqomah itu tidak rasa takut, tidak ada rasa ketakutan, ya. Luar biasa ini. Kalau sekarang kita masih takut terhadap sesuatu, nanti malaikat akan membantu kita untuk menghilangkan rasa takut itu. Apa yang kita takutkan? Bahkan mungkin ada yang takut dengan kematian, itu pun akan hilang rasa takut itu, apapun bentuknya. Seperti tadi saya sampaikan di muka, takut terhadap apapun akan hilang. Wala tahzanu, dan tidak akan pernah bersedih dengan apa yang menimpa terhadap kehidupan kita, dengan nasib kita, dengan kedudukan kita, dengan persoalan kita. Tidak akan ada kesedihan. Karena apa? Malaikat turun menguatkan kita. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan orang-orang yang bertauhid dengan benar, orang-orang yang beristiqomah itu akan diberi kabar gembira dengan surga yang tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini. Kalau kita mendapatkan janji dari seseorang, mungkin sering diingkari janjinya, sering bohong, sering hoak, sering PHP, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti benar. Sing ora percaya kebangetan, berarti ora beriman. Ngaco ibu nggih? Insyaallah. Wah, artinya surga ora percaya, nggak percaya kalau siapa? Nah ini, insya Allah orang yang istiqomah ngaji terus lihat lagi, kabar gembiranya adalah surga. Bulannya tadi julukannya apa Bu? Sarjana Ahli Surga, SAS. Kita sudah 359 pertemuan ini. Padahal kalau S1 itu cuma butuh 120 SKS Bu. Ngeluwih kayaknya kayak Pak Sentot. Kapan-kapan digelar ya Pak Sentot, usul ini pengajian Ahad pagi di wisuda lah. Ibu-ibu nggak tahu nggak ibu nggih? Ya bapak-bapak nggih Pak nggih. Wisuda S1 sarjana ahli surga yang gak ada masalah dalam wong wis dijanjikan nang Gusti Allah kok. Tu'aduna, yaitu surga yang telah dijanjikan. Kangen mau boten Bu kali surga Bu? Kangen nggih. Insya Allah nih. Larang apa maning sing arep dikangeni? Arep dikangeni apa nih Bu? Ya surga yang kita kangeni nggih, bukan yang lain. Kita rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di arsy, di surga tentunya. Selanjutnya ayat tersebut menjelaskan nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kami para malaikat adalah awliyaukum, teman-temanmu sekalian.
Jadi malaikat itu adalah sahabat kita, korin kita, korin yang baik. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi derek sudah di backup Bapak Ibu sekalian. Batire dereknya malaikat itu setan. Siapa sih kepengen batire setan ngacung jel sarjana di surga? Ya enggak ya. Pasti teman-teman kita adalah malaikat yang jagani kita. Dijagani malaikat, gelem apa ora Pak? Gelem ya, insya Allah. Aman dijaga malaikat. Karena akan diselamatkan. Maka jangan sampai kita nanti cari teman setan ya. Setan itu sukanya jelontrong, menjerumuskan. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu menjaga kita untuk kita menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang akan sampai kepada surga. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati, dan juga di akhirat. Jadi nanti di akhirat pun kita dibarengi oleh malaikat-malaikat kita. Di malaikat itu nanti kita di sana ditemani, dilayani, luar biasa ya. Kita jadi bos di sana ya. Jadi luar biasa kedudukan orang yang bertakwa. Mungkin di dunia kita dihinakan oleh orang yang tidak suka kita ya. Lah sok alim, sok seneng ngajarin sama awak, pengajian pagi majena mulia apa janjane. Orang ngerti ngesuk nang surga jadi bos nang ya. Nah, kita didampingi oleh malaikat-malaikat yang menjaga kita. Senang boten Bu? Senang, orang senang banget tenang. Insyaallah nggih. Fiha ya. Di dunia kita dijaga, di akhirat juga dijaga. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, dan malaikat senantiasa menjamin, mendoakan agar kamu itu mendapatkan yang kamu inginkan di dalam dunia ini. Kepengen apa nang dunia? Malaikat doakan bulane jadi wong sing taat, dongane sing bener, dongane aja pelit-pelit, dongane enggak setahun pisang wonten banget ya. Dongane anggere gitu pengajian tok ya kebangetan. Doa yang baik itu sepertiga malam. Wis tau urung Bu, Pak? Sering nggih, alhamdulillah. Bapak-bapak hebat. Ibu-ibu, pripun Bu? Kalah mau mboten bapaknya? Menang biasanya ibune nggih. Sing tang negasi dengan ibune gisit. Bapaknya biasanya nomor loro biasanya ya. Insya Allah, tapi jamaah pagi kompak nggih. Jadi kita berdoa. Apa yang kita inginkan di dunia ini sudah disediakan. Ma'idatan minas samai, wis disediani, wis diajangi nang langit, garing ngeduna tok, garing nyogrok, rok nyogrok pelem, nyogrok duren, pasti kena. Tapi derek kadang-kadang beler, males nyogrok males ndongane. Kadang-kadang dongane ora jelas sing warna apa lah, sing penting monitor lah, gue ya ora bener mani. Donga sing genah, jaluke apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intisari dari ibadah. Mulane nek doa kudu ngerti maksudnya kunjung jaluk apa kepriwe nggih. Insyaallah ya. Dengan kita sering berada di majelis ini, kita akan semakin pintar ya. Pintar berdoa, pintar beribadah, dan juga pintar bermuamalah insya Allah. Maka apa yang kita harapkan di dunia akan tercapai. Ingin anak kita soleh-solehah, tercapai. Tapi jajamu dongak ya Allah berikanlah anak solehah. Ya di pondok lah. Aja pun dolan baik. Mondoknya nanti sing paling edak yang nang Darul Ulum, ora satu adoh. Murah maning, niki nang MI malah murah banget, sedina 2.000 lah jan. Hebat banget lah MI Padan Jaya, MI Benda maksudnya ya. Oh bener ya Padan Jaya, pada baik lah ya. Tuh ya. Barkan MI garimeng Darul Ulum wis stok markot kowe jenenge nyogrok, ora mung njaluk tok. Ndonga ngelakoni. Itu namanya tatanazzalul malaikat akan menurunkan kepada kita. Kita akan diberi apa yang kita inginkan di dunia.
Karena keyakinan di dunia itu Allah akan mengijabahi ketika kita benar, ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu sekalian jaminan fiha, di akhirat nanti, ma tad'un, apa yang kalian doakan. Apa yang kalian doakan di akhirat nanti? Ya tentunya kita ingin masuk surga. Ya tentunya kita ingin mendapat ridho Allah. Kalau loro-lorone, maka wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini di sini tempatnya. Di dunia ya bagus, di akhirat ya bagus. Di dunia ya kita sesuai dengan harapan kita, matastahi anfusukum wa fiha matadamu, di akhirat juga cocok apa sing kita minta. Kue jaminan bagi wong sing nang dhuwur mau yang bertauhid dengan benar dan mereka yang istiqomah. Maka bagus sekalian, mari kita gembirakan majelis ilmu ini dengan senantiasa belajar tauhid dan juga belajar tentang istiqomah. Ya, belajar tauhid di mana? Ya di mana saja. Di setiap tempat, di setiap pengajian, di buku, di internet, di mana saja. Syukur-syukur gelem ngajarin guru ya, biar kita terbimbing dengan baik. Salah satunya mengikuti majelis taklim. Insya Allah di PCM Majenang banyak sekali masjid-masjid ranting-ranting yang menyelenggarakan kajian-kajian ketauhidan. PCM senantiasa pada Jumat malam Sabtu pekan pertama pengajian kajian tauhid, atau mungkin di ranting-ranting, silahkan diikuti. Insya Allah ini untuk menguatkan. Selanjutnya Bapak rahimakumullah, niki dilanjutkan walaupun Bu sedikit nggak tambahan. Kita akan membahas tentang istiqomah. Istiqomah itu adalah sesuatu hal yang kita ingin sebetulnya untuk menjadi pribadi jiwa yang istiqomah. Karena apa? Karena Allah senantiasa memerintahkan kepada hambanya untuk tetap senantiasa berbuat baik, beribadah dan taat kepadanya. Cuma kadang-kadang kita itu mengabaikan perintah Allah. Itu yang disebut kita tidak istiqomah. Karena kita api kepengen nuruti perintah Gusti Allah, tapi nyatane dewek kadang-kadang bebel, diperintah mola, males, awake bengkek lah, ngogi masak lah, ribut lagi gawe sambel, ngodo menang bojone. Ya, kadang-kadang kita meninggalkan perintah-perintah Allah karena urusan-urusan dunia, karena hawa nafsu kita males, boboi gitu ya. Esok-esok jam 3 kontangi, wudu, sholat lail lah hujan. Padahal itu perintah Gusti Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian sepertiga malam itu bertahajudlah. Gue itu perintah Kanjeng Nabi, perintah Gusti Allah gitu ya. Niki zaman ngasih sergap sinten cung, langsung dapat ijazah SAS dari Pak Suntotin nanti. Itu ya. Ya marilah kita wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita masih lemah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah karena memang keadaan kita ya banyak sekali gangguan. Mungkin kesempatan kita yang kita merasa kurang, yang jelas gangguan itu adalah hawa nafsu kita yang membuat kita kadang-kadang enggan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang yang sergap banget, sergap pol, nek apa, nek kayak masalah, sergap ya, tangi klasik, sholat tahajud, ngapa baik, bahkan kita melakukan ibadah, sedekah dan lain sebagainya, agar masalah kita cepat terselesaikan. Uli apa ya uli baiklah. Tapi apa iya abendina kepengen dinai masalah baik main tahajud terus ya jangan ya kayak gue ya. Jadi jangan dikaitkan tahajud dengan masalah kita. Ya tahajud baik aja, hitung-hitungan. Agora duit tahajudnya mempeng.
engko bar wis lunas kelalen. Lha kuwi jenenge ora istiqomah. Benar boten? Ya kok. Nah. Lalu bagaimana istiqomah yang dimaksudkan? Jadi istiqomah itu berasal dari kata qoma yaqumu istiqomah ya. Artinya berdiri tegak, tegak lurus, ora bengkok kayak gini. Lurus ke atas ke Allah. Tidak lemes, tidak menggok-menggok, itu istiqomah. Nek bahasa Inggris saya konsisten, selalu bertahan, tidak berubah, tidak leot-leot. Itu istiqomah di dalam menjalankan kebaikan, di dalam mencari ridho Allah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat memberikan pengertian istiqomah. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Ali Sabana ya, kemung nirok-nirok nakrak. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa istiqomah adalah kemampuan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat muslim, orang-orang yang beriman. Lalu Umar bin Khattab berpendapat bahwa yang namanya istiqomah adalah kemampuan bertahannya orang beriman di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Jadi kuat apa orang bertahan gitu loh. Aja mung sepisan tok sregepe ngesuk ora jenenge ora kuat bertahan. Mung sepisan tok nggih Pak nggih. Kudune pindho ping 3 dan seterusnya wis sepisan kapok wis jenenge ora bertahan. Ibu suka yang bertahan apa suka yang sepisan tok, Bu? Bukan bertahan gitu ya, berkali-kali harus begitu. Itu pendapat bertahan di dalam menjalankan perintah Allah dan kuat meninggalkan larangannya, kuat menahan amarahnya, kuat menahan emosinya. Kesiman dan abot biasanya nangken. Itu dari Umar ya. Sementara Utsman itu mengartikan bahwa yang namanya istiqomah itu adalah orang-orang beriman yang mana dia ikhlas di dalam melakukan ibadah kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Artinya apa yang dia lakukan itu murni untuk Allah, tidak ada alternatif lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada yang ria sedikit pun. Dia gemar beribadah karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pendapatnya Abu Bakar, nah ini yang paling heboh. Abu Bakar itu memberikan pengertian bahwa yang namanya istiqomah itu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun dan tidak berbuat syirik. Artinya dia tidak pernah menduakan, apa yang dia lakukan betul-betul ditujukan untuk Allah semata. Dan dia tidak pernah bersekutu dengan siapapun, berbuat syirik dengan siapapun, karena dia tahu bahwa orang yang syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah dosanya. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah tidak akan pernah mendapatkan tempat di surga. Maka kembali, orang yang istiqomah tadi, orang yang terbebas dari perkara syirik, sehingga dia dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Itu pendapat para sahabat. Sekarang pendapat para ulama salaf, salah satunya adalah Ibnu Abbas, bahwa istiqomah itu harus ada dalam 3 hal. Yang pertama adalah istiqomah dalam lisan kita. Maksudnya apa? Adalah senantiasa kita untuk selalu mengucapkan dengan lisan kita kalimat La ilaha illallah.
Ya. Kalimat pokok, kalimat inti adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan nembang ibu nggih. Bukan wadan-wadanan, tapi justru kalimat yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Orang yang istiqomah itu senantiasa tidak pernah melupakan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupannya, dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam renungannya. Selalu lisan kita dijaga dengan la ilaha illallah. Jadi lambene dewek ora jor-joran Bu, Pak. Nek jor-joran kan gampang ngomai, gampang ngerasani, ya, gampang sepatut. Tapi ketika kita selalu melisankan la ilaha illallah, orang sedang ngomai, orang sedang ngerasani, orang sedang omong elek, tapi senantiasa kita akan berucap dengan ucapan yang hasanah, yang baik. Lalu yang kedua, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa istiqomah itu adanya di dalam hati. Bagaimana istiqomah yang ada di dalam hati itu? Adalah mereka-mereka yang senantiasa hatinya ikhlas, tujuannya benar. Dia berbuat sesuatu dengan tujuan yang benar, dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah, sehingga tidak akan tergoyahkan. Istiqomah kembali. Karena nek niatnya menungsa, biasanya nek kecewa, wah bobo temen sih tak bela-bela nih kok malah yang itu temennya nyong bobo sih dane. Biasanya kayak gitu. Nek kecewa biasanya mundur alon-alon gitu. Lagunya siapa gue? Lagunya waktu istiqomah ya, mundur alon-alon. Nggak salah saya selang bersuara lagi, nggak mau lagi istiqomah. Terus yang ketiga, istiqomah menurut Ibnu Abbas adalah bagaimana kita di dalam istiqomah itu ditanamkan dalam jiwa kita. Jiwa kita itu harus kita bangun, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita taat. Athi'ullah wa athi'ur Rasul. Mentaati kepada Allah dan Rasulnya. Itu wujud daripada istiqomah. Maka orang yang tidak pernah istiqomah gue sing ora tau taat, aring Gusti ora taat, aring Rasul ora taat, apa meneh aring bojone. Wong aring Gusti Allah Rasule be ora, bojone apa maning. Nah ini. Maka ketaatan itu, keistiqomahan itu akan terlihat bagaimana manusia taat. Ini bagi remaja-remaji yang sedang mencari pasangan hidup, gampang boleh pasangan sing taat. Asal sembayangnya bener, sholatnya bener, taat kepada Allah dan Rasulnya, engkau bakalan taat di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini kali Gusti Allah benga baik kena, apa ngani ngari ngawet dewek, engkau neklis pating kempong peot, di siap-siap kena. Na'udzubillah, tidak ya, karena dari awalnya sudah dibangun taat kepada Allah, kepada Rasulnya, lalu kepada sesama pasangannya. Niki bapak-bapak ibu-ibu yang nanti mau cari mantu, ditese solate, ngajine aja dites, kue kerja nanti gajane pira, anaknya siapa, ora usah dites solate. Ngapain sholat bisa buatan Bu? Ya kudu bisa sholat ya. Orang bisa sholat ngapain sholat? Itu ya kelombon. Makanya kita harus sergap belajar ngaji sholat yang benar ya. Nanti kita akan mendapatkan itu ketaatan wujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertilih jamin. Tapi kayaknya awan iki nggih. Insya Allah ketika kita menjadi manusia yang taat kepada Allah, itu adalah menjadi kebahagiaan kita. Kita insya Allah akan mendapatkan tiket yang kita tunggu-tunggukan, tiket yang sangat mahal, tidak perlu dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan tauhid, dibayarkan dengan istiqomah. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan tiket tersebut, mendapatkan keistiqomahan tersebut? Yang pertama adalah
luruskan niat dan tujuan kita. Dalam hadis Umar di sana disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap manusia itu tergantung kepada niatnya. Apapun yang dia lakukan, pokoknya adalah niatnya. Nek niatnya bener, hasilnya bener. Karena manusia itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nek niatnya ngaji ngulit bojo yang kok bojo. Nek niatnya ngulit harta ya li harta. Tapi ketika yang kita cari adalah ridho Allah, kita akan mendapatkannya. Insya Allah ya, niat kita sudah lurus dan tujuan kita sudah benar. Yang kedua adalah kita memperjuangkan syahadat kita. Kita senantiasa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selalu kita sebut-sebut, selalu kita isi, selalu kita kuatkan. Kita pernah mendengar tarikh sahabat Rasulullah, bagaimana mereka memperjuangkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ada Amr bin Yasir, ada Bilal dan lain sebagainya, para sahabat. Mereka itu didera, mereka itu disiksa untuk meninggalkan kalimat syahadat. Dicambuk, ditindihin batu, dilempar, disakiti, bahkan sampai ada yang mati. Tapi tidak, mereka kekeh mengatakan la ilaha illallah. Mereka kekeh dengan prinsip tauhidnya. Kita ini juga harus demikian, meneladani para sahabat. Jangan sampai kita tergoda oleh rayuan-rayuan yang nggak jelas. Kebagian amplop, goyah. Islam mengajarkan kita untuk memilih aulia, pemimpin yang baik. Ya, karena amplop kita tergoda, ya wislah. Menurut singaweh baik, nah ini nggak benar ya. Berarti kita kalah dengan syahadat kita untuk menegakkan Islam. Yang ketiga adalah senantiasa membaca Al-Quran dan memahami. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah hudaw wa busra lil muslimin. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia sebagai huda, petunjuk, wa busra, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat di atas sudah kita sampaikan, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan ada kabar gembira jannah atau surga yang sudah diperjanjikan, yang sudah disediakan. Jadi kita pasti bahagia ya, orang muslim sudah dapat tiket VIP ya, very important person ya, orang penting ya, ini orang penting. Yang keempat adalah kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena ada pepatah ya, ketika kita berteman dengan tukang besi, maka kita akan kena percikan apinya, atau minimalnya kita akan bau angus, bau geseng. Tapi ketika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan ikut wangi karenanya. Ini peribasan aja. Tapi maksudnya adalah ketika kita senantiasa bersahabat dengan ahli ilmu, kita akan kebagian ilmunya, kita akan tercerahkan, kita akan terjaga kebaikan dan keistiqomahan kita. Dan yang terakhir jamaah sekalian adalah berdoa. Seperti tadi sampaikan buka bahwa ad-du'a muhal ibadah. Doa itu adalah kunci dari ibadah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada saya, kepada Allah maksudnya, akan aku kabulkan. Jaluk apa baik dinaik, urusan dunia dinaik, urusan akhirat apa maning, seperti yang tadi disebut. Tapi ya gue penuhi syarat gisit aja mau jaluk-jaluk loh. Nah, nanti ketika kita sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, jalukannya pasti terkabul. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Wala tahafu wala tahzan, jangan takut dan jangan bersedih.
Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, orang-orang yang senantiasa berdoa. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini di edisi yang kesekian, Bapak Ibu tetap semangat, tetap istiqomah ya. Saya minta jangan pernah meninggalkan Ahad pagi sebagai bentuk istiqomah kita. Besok makan gitu ya, bukan gitu. Tapi sing isi lain lagi insya Allah. Mungkin saya sekali seumur hidup mungkin ini. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang lain Bapak Ibu sekalian akan semakin tercerahkan, akan semakin baik, dan akan semakin terarah. Dan doa-doa kita akan terijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketauhidan kita dan karena keistiqomahan kita. Aku lupa jaza wa astagfirullahaladzim. Akhirul kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.